Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdian. Saya akan membuat tugas akhir MK keamanan jaringan. Langkah pertama kita akan masuk dulu ke sudoku ya. Dan setelah masuk ke sudoku kita masukkan password Linux kita. Selanjutnya kita akan menampilkan nama domain status, admin email sama nama server dari domain ruang guru. Kita di sini akan menggunakan sintak whois nama domainnya berarti ruangguru.com. Selanjutnya untuk melihat hub pada domain ruang guru kita akan menggunakan sintak tcp root spasi nama domain. Di sini nama domainnya adalah ruang guru. Selanjutnya untuk mencari getter tcp port information dari domain ruang guru, kita menggunakan sintak Dimitri minp spasi nama domain. Nama domain di sini kita pakai untuk ruang guru ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dari soal nomor 2, di mana pada soal nomor 2 ini kita disuruh untuk melakukan penyerangan di DDoS menggunakan 4 metode yang berbeda. Pertama ada TCP, kemudian ada UDP, yang ketiga ada SYN, dan yang terakhir ada VSE. Langsung saja kita mulai melakukan praktiknya. Itu pertama kita akan masuk ke super user dulu. Kemudian kita akan masuk ke folder yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke folder yang sudah saya install tools DDoS ini. Nah, sekarang kita akan melakukan penyerangan dengan perintah Python start py. Nah, kita menggunakan yang pertama metode TCP. Nah, IP address yang akan kita serang adalah IP 23.82.12.36. Setelah kita buka Mozilla, kita akan melihat web yang akan kita serang. 23.82. Nah, sebelum kita serang, dia langsung masuk saat kita enterkan tadi. Terus kalau kita serang gimana ya? Nah, perintah ini kita enter saja. Nah, ini merupakan berarti tandanya ini sudah kita lakukan penyerangan. Kita tes pada IP-nya. Enter. Nah, dia loading kan? Karena kita sudah melakukan penyerangan dengan metode TCP, di mana pada metode TCP ini dia akan dikirimkan permintaan koneksi TCP lebih cepat daripada yang dapat diproses oleh server ini. Makanya dia loading. Coba kita hentikan dengan Ctrl C. Nah, setelah kita hentikan, kita cek lagi nih. Dia udah bisa masuk nih ke servernya, walaupun sedikit lama karena ini efek dari kita lakukan penyerangan tadi. Kemudian kita lakukan penyerangan dengan IP yang sama
tapi metodenya yang berbeda. Perintahnya sama, cuman metodenya kita ganti jadi UDP. Kita enterkan. Nah, udah mulai melakukan serangan. Sekarang coba kita tes ya. Nah, dia ini juga loading juga dia nih. Karena UDP ini dia menyerang dengan membanjiri port acak pada host yang ditargetkan dengan paket IP yang berisi datagram UDP. Nah, host penerima akan memeriksa aplikasi yang terkait dengan datagram ini dan ternyata tidak menemukan apapun. Lalu dia akan mengirim kembali paket destination unreachable. Nah, karena semakin banyak paket UDP yang diterima dan dijawab, sistem jadi kewalahan dan tidak responsif. Makanya dia seperti ini, tidak bisa kita akses. Ini kan dia tidak bisa kita akses, akan loading terus. Nah, coba kita hentikan. Terus kita cek lagi. Nah, kan setelah kita hentikan penyerangan, dia baru bisa kita akses web ini. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melakukan penyerangan dengan IP yang sama tapi metodenya yang berbeda. Sekarang kita menggunakan metode SYN. Kita enterkan. Sudah mulai dilakukan penyerangan. Terus kita cek dulu apakah penyerangannya berhasil. Nah, dia juga loading terus nih. Nah, kenapa dia loading? Karena penyerangan dengan SYN ini bertujuan membuat server tidak tersedia untuk lalu lintas yang sah dengan menggunakan semua sumber daya server yang tersedia. Jadi, dia akan berulang kali mengirim paket permintaan koneksi awal atau SYN. Kemudian akan menjadi semua port yang tersedia pada mesin server yang kita targetkan ini, sehingga menyebabkan perangkat yang kita targetkan ini tidak dapat merespon lalu lintas yang sah, dan dia meresponnya dengan lamban atau bahkan bisa saja tidak direspon sama sekali. Terus kita coba hentikan. Kita cek kembali. Nah, dia sekarang udah bisa kita akses webnya, walau sedikit membutuhkan waktu. Nah, ini kan setelah kita hentikan penyerangan, baru bisa kita akses kembali websitenya. Nah, yang terakhir kita akan melakukan penyerangan yang sama, ke IP yang sama, tapi metodenya sekarang kita ganti menjadi VSE.
sudah jalan ya penyerangannya. Kita cek sekarang. Nah, dia juga loading terus nih. Nah, apa sih yang diserang oleh penyerangan VSE ini? Nah, serangan ini dia hanya membanjiri server dengan query palsu atau upaya koneksi dari sumber acak dan sumber tidak dapat menangani volumenya. Terus coba kita hentikan penyerangan. Kita tes lagi. Nah, setelah kita hentikan penyerangan, websitenya sudah berjalan normal kembali. Nah, itulah 4 penyerangan yang sudah kita lakukan menggunakan metode TCP, UDP, SYN, dan VSE. Dan semuanya berhasil. Baik, saya akan melanjutkan nomor 4 ya dari tugas. Untuk ngeping dulu if config dulu. Sorry. Oke. Apakah bisa ngeping ya? Oke, bisa. Kita ping dulu. Oke, ternyata bisa. Oke, langsung aja kita mengaccept dulu bagian pingnya. Nah, caranya dengan IP tables -a output oke, seperti ini. Kita ambil CNP8, itu adalah untuk port ping, terus kita enter. Terus selanjutnya kita tutup semua portnya dengan seperti tadi yang di atas ya. TCP manager aja. Kita tutup. Oke. Nah, kalau kita cek lagi nih di IP tables -l -v dapat dilihat -v ya. Kita melihat di sini ada 2, di sini ada reject reject semua. Terus search-nya anywhere. Terusnya ada accept si IP ini yang tadi pada bagian ICMP-nya. Kita coba ping ya. Oke. Ya, dia bisa. Tapi ketika kita melakukan turn atau turn selain ping, itu ya bisa juga connection refuse. Begitu juga dengan FTP ya. Connection refuse. Oke. Selanjutnya coba kita ping di Ubuntu-nya, di Ubuntu, dan dia mau karena perintahnya adalah server yang tidak bisa ngeping cuman server yang bisa memping ping sekali. Cuman kalau misalkan dari server ke kali itu bisa. Oke. Di sini FTP juga. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya kita coba ke poin ketiga ya. Ke poin selanjutnya adalah CMP. Kita IP tables main A input ya seperti ini. Oke. Nah,
Terus kita di portnya kita ganti jadi ICMP, terus kita ganti jadi 8 itu port untuk si ping. Soalnya si TCP nya juga kita ganti jadi ICMP. Oke. Nah, selanjutnya kita ganti 21, kita di port. Selanjutnya kita ganti TCP. Oke, nah. Kayak tes telnet dulu. Ya, dia masih masuk. Coba kita blok semuanya dulu ya. Min. Bentar. Oke. Ini kita reject. Terus kita nggak pakai port, kita hapus saja portnya. Habis itu ya oke gini ya, enter. Kalau bisa kita cek IP tables min L min V, nah, bisa dilihat kita mengakses si ICMP-nya, terus kita mengakses TCP-nya pada bagian FTP, terus kita ngereject si semuanya ini, kita ngereject. Nah, kita coba tes. Kita melakukan ping, harusnya mau ya, mau. Selanjutnya kita FTP, harusnya mau. Kalau kita oke, bisa. Tapi apabila kita tolong harusnya tidak bisa ya. Connection refuse. Kita telah berhasil untuk melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya IP dengan range 6-10 cuman bisa melakukan SSH aja. Pertama kita coba untuk ganti IP-nya. Kita tambah koneksi, kita ganti namanya di sini connect 2 mungkin. Terus di IPv4-nya kita apply manual, masukin address-nya .8 terus 25. Oke, kita add. Terus kita ganti IP-nya dari yang connect 2 tadi yang udah kita buat. Oke, kita if config dulu. Kita clear dulu, kita coba if config. Ya, di sini bisa dilihat kalau IP kita sudah terganti menjadi 1.8. Oke, pertama kita IP tables min input bla 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 dulu seperti ini. Terus kita accept. Terus kita ganti dulu min di port DSE22 sebagai port ini. Terus kita range-nya kita ganti jadi 10 sama 6. Kita oke. Selanjutnya kita reject semuanya agar si 6 sampai 10 cuma bisa SSH aja. Kita hapus di portnya. Oke, kita enter. Nah, kita coba. Kita is config. Oke, ini kan kayak IP kita 8. Oke. Di sini kita lakukan telnet. Ya, connection refuse. Karena kita coba FTP ya, harusnya refuse juga. Nah, tapi ketika kita melakukan SSH harusnya bisa. Dia nggak refuse harusnya. Oke, ini udah muncul password, berarti berhasil. Oke, berarti untuk nomor 4 telah selesai kita lakukan. Karena ini adalah bagian terakhir pada video, saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.